Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharaini amin. Walau zahara fi tanah nuhin, walau zahara lan senajan pertelo opo harfani fi tanah nuhin ing dalem dehem li ghairi ta'adzuri qiraati wajibatin, maring liyane uzur qiraah kang wajib, ka Fatihatin kaya maca Fatihah. Termasuk yang membatalkan sholat adalah dua huruf yang keluar dari dehem. Ya, orang berdehem ketika sholat itu kalau sampai dua huruf, keluar dua huruf, misalnya hamzah, ham, ha, mim, tiga malah ini. Misalnya itu bisa membatalkan sholat. Jadi kalau dehem, kepaksa dehem, jangan sampai keluar huruf, jangan terlalu ditekan keluar. Untuk selain uzur bacaan wajib, maksudnya misalnya riaknya terlalu banyak, kalau dia nggak dehem nanti nggak bisa baca Fatihah. Nah ini nggak batal karena Fatihah hukumnya wajib. Makanya dia terpaksa berdehem demi bisa baca Fatihah. Namanya ta'adzuri qiraati wajibatin. Kalau ini nggak batal. Wa mithluha utai sepadane Fatihah iku kullu wajibin saben-saben wajib qaulin kang bangsa ucapan, ka tasyahhud akhirin wa tasyahhud akhir wa sholatin lan maca salat fihi ing dalam tasyahhud akhir. Salat abdul mengora batal apa salat bihi duruhuri harfaini kelan pertenane huruf loro fi tanah ing dalam dehem li ta'adzuri ruknin krana udhure rukun qaulien kang bangsa ucapan. Sama juga dengan Fatihah, setiap rukun qauli, rukun ucapan yang wajib, contoh tasyahud akhir ini juga wajib, sama seperti wajibnya Fatihah. Makanya kalau ngajari anak kecil pertama kali ngaji itu kalau bisa Fatihah dan tasyahud akhir, karena itu yang bacaan yang wajib saat sholat. Dan juga sholawat ketika tasyahud akhir ini termasuk rukun. Sholawat setelah tasyahud itu juga wajib. Kalau untuk melakukan yang wajib harus berdehem, walaupun berdehemnya sampai keluar dua huruf, itu tidak batal. Audara atau pertelo apa harfani fi nahwihi indam sepadane fi nahwihi ing dalam sepadane tanah nuhin, sepadane dehem, kasu'ain kaya watuk, batuk sampai keluar huruf,
itu juga membatalkan kalau dua huruf. Kalau cuma satu huruf enggak. Misalnya kok keluar huruf ha sama hamzah misalnya, sama huruf kaf misalnya, ini hati-hati. Itu 3 huruf, 4 malah. Jadi kalau batuk jangan sampai keluar huruf. Wa bukain lan nangis, atau nangis keluar huruf. Wa atosin lan pain, kadang ada orang wainya dibuat-buat, bisa keluar huruf, batal salatnya. Wa dhahkin lan guyu, ya semua jenis gerakan tubuh yang mengeluarkan huruf ini bisa membatalkan sholat kalau sampai keluar 2 huruf. Dehem, batuk, nangis, bersin, tertawa. Meskipun nangisnya ini karena takut akhirat, jangan sampai keluar suara. Kalau cuma senyum ini nggak batal, karena kalau senyum nggak mungkin keluar huruf. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW tersenyum saat sholat. Setelah salam, maka Nabi bersabda ini, Marwabi Mikail fadhahikali fatabassamtulah. Pas saya sholat, Mikail lewat dan tertawa kepadaku Mikail, makanya saya senyum membalas tertawanya malaikat Mikail. Ini membuktikan bahwa senyum tidak membatalkan sholat. Wa kharajalan kejaba bikoli kelawan daw ingsun rupane li ghairi ta'adzuri qiraati wajibatin apa ma ucapan. Idza dhahara inda nalikane pertel apa harfane huruf fi tanah nuhin ing dalem doham li ta'adzuri qiraati masnunatin maring udure qiraah kang den sunnatake. Kalau qiraah yang sunnah jangan sampai berdehem keluar 2 huruf, maka batal. Karena sunnah itu tidak perlu dilakukan, sholatnya sudah sah. Memaksakan diri melakukan yang sunnah akhirnya keluar huruf membatalkan sholat. 2 huruf membatalkan sholat. Kasurati kaya baca surat, demi baca surat berdehem keluar 2 huruf, batal sholat. Awil kunuti atau kunut juga sunnah. Awil jadi atau banter bil fatihah kan baca fatihah, fatihahnya wajib. Mengeraskannya hukumnya sunnah. Demi semua kuaras suaranya fatihahnya ini juga batal ini. Ini pendapat-pendapat ini memberatkan kadang bagi sebagian orang yang punya penyakit. Maka ketika memberatkan, kata guru kami, kalau memang orang yang penyakit atau nggak bisa menghindar dari batuk, dari dohom dan lain-lain, itu bisa mengikuti madhab Malik. Madhab Malik tidak membatalkan.
Dan juga di sini ketika seorang imam ini butuh bersuara keras ketika takbir intikal, menurut Imam Ibnu Hajar boleh berdhem untuk membersihkan riaknya, dan itu kan biasanya kan untuk membersihkan riak atau tenggorokannya karena mau bersuara. Nah, sekira kalau seorang imam ini nggak bisa bersuara keras ketika baca takbir intikal, tahun itu kalau mau sujud takbir, mau bangun sujud takbir, nanti imam nggak mendengar kalau dia nggak berdhem. Ini oleh Imam Ibnu Hajar diperbolehkan, tidak dibatalkan, dan juga didukung oleh Imam Qurdi Al-Qurdi. Tapi Imam Khatib Syrbini dan Imam Romli tetap membatalkan. Jadi yang membolehkan Ibnu Hajar. Menurut Imam Az-Zayyadi ditafsil, kalau sekira sesuatu yang tidak sah kecuali jamaah seperti sholat Jumat boleh, kalau yang lainnya tidak boleh. Itu kata Imam Az-Zayyadi. Wa bahasalan bahas kata tu muka batal apa sholat. Wa bahasalan bahas sapa Az-Zarkasi, Imam Zarkasi, jawazat tanahmu ing wenange dhem li shaimi kedue wong kang poso li ikhraji nukhamatin krana ngetokaken riak tabtulu kang batal tubtilu kang batalaken apa nukhamah, tubtilu kang batalaken apa nukhamah saumahu ing posone shaim. Imam Zarkasi kalau dia puasa hanya dia terpaksa berdhem untuk mengeluarkan dahak, karena kalau dipaksakan ditelan batal sholatnya, yaitu dahak yang sampai mahraj kha dan mahraj ha. Itu khilaf ulama, ada yang mengatakan mahraj ha, ada yang mengatakan mahraj kha. Itu tempat terakhir keluarnya dahak yang nggak boleh telan lagi kalau puasa. Ini Imam Zarkasi membolehkan, karena kalau tidak dhem nanti batal puasanya. Kalangan jika sapa Syekhuna Ibnu Hajar, guru kita Ibnu Hajar. Ini pendapat beliau dalam kitab beliau namanya Fathul Jawad. Dan juga menurut Imam Al-Adhroi, kalau sekira orang nggak berdhem nanti bisa kecekik gurunya, lehernya ini karena dahak, ini juga boleh meskipun keluar 2 huruf. Wa yutajaulan den unjukaken den gawe wajah apa jawazu wenange tanah nuh lil muftiri kedhe wong kang ora poso adun hale maneh li ikhraji nukhamatin krana ngetokaken dahak tubdilu kang batalaken apa nukhamah salatahu ing salate musalli muftir. Kata Ibnu Hajar, kalau begitu ya sama saja, puasa nggak puasa, kalau sekira ditelan nanti membatalkan sholatnya, boleh berdahak. Itu kata Ibnu Hajar ini. Kalau sampai hati dohir namanya, nukhamah yang keluar dari tempatnya sudah di mulut, ini kan nggak bertelan, puasa ya batal, sholat ya batal. Bi anna zat gambare yen to mudhun apa nukhamah li hadidiri maring watese dohir. Jadi itu ada mengatakan mahraj ha, ada yang mengatakan mahraj kha. Tapi pendapat yang kuat mahraj ha. Jadi ha, kha, ghin, ain, ha dan ain ini satu mahraj. Kha dan
kha dan ghin juga satu mahraj. Mahrajnya itu di halak, di tenggorokan. Tidak bensin itu. Hah? Kang Taufik lagi ini berapa Kang Taufik? Hah? Kang Taufik lagi ini berapa? Kang Taufik lagi ini berapa Kang Taufik? Karena kan lebih bensin entek kan sudah saya kok saya sebenarnya ngomong Kang Taufik kan mantar ibu betul bensin nganu genset apa wis mau pikir Sri wis mau walam yumkin hulan orang ngomongkan ing musolli apa ihrajuha ngetokaken khamah illa bi kejaba kelawan tanah nuh. Enggak mungkin mengeluarkan dak kecuali dengan berdehem. Walau tanah alamun berdehem sapa imamuhu imame musolli fa bana mongko pertela saking imam apa harfani huruf loro. Kami wajib mongko ora wajib apa mufaraqatuhu misai imam. Andai kan makmum mendengar imam berdehem, keluar dari dehemnya imam dua huruf, saking kerasnya dehemnya misalnya, tidak wajib mufaraqah. Enggak boleh mufaraqah, boleh tidak wajib tapi tidak wajib. Jadi boleh mufaraqah. Liana dhahira kesatu menikang dhahir iku taharuzu ngreksana imam anil mubdi saking perkara kang batalaken. Karena secara dhahir imam itu pasti menjaga supaya sholat tidak batal. Ini kalau mengikuti pendapat yang tidak wajib. Husnudzan kepada imam, imam pasti menjaga bahwa dia menjauhi perkara yang membatalkan sholat. Naam ya bener jari mau hukum indarat namun nudakan apa korin atau halihi tondo tingkai imam ala adami udri ing atase ora anane udhuri imam wajabat mengwajib apa mufaraqatu nisai imam kama kaya pendapat bahasa hukang bahas ing ma sapa as-subaki imam subaki. Tapi kalau ada tanda-tanda imamnya ini enggak udzur, ini memang imamnya bodoh misalnya, tidak tahu mana batal sholat mana tidak, dehem dia misalnya begitu, maka wajib mufaraqah makmumnya ini. Atau memang sengaja dia ini sering membatalkan sholat misalnya, ada korinah apapun lah yang sekiranya di situ kelihatannya ini ada unsur yang memang di situ tidak ada uzur, wajib mufaraqah. Kalau nggak mufaraqah batal sholatnya, karena dia mengikuti orang yang batal sholatnya. Walau tubdilamunan den uji sopo sahsun den pari balak soal uji binahwi su'alin kelawan sepadane watuk daimin kang langgeng bihaitsu lam yahskai ora sepi apa zamanan mongso yang saking itu ya sauka ala mau zaman as-salata ing salat bila soal kan tanpa watuk mudilin kang batalaken kala mung ngendika sura sepun guru kita ala dite pendapat yang haru kang pertelo iku al-afu kang pertelo apa aladi iku al-afu ngapura anhu saking daim sahsin ya kenal. Kalau ada orang diuji batuk terus, batuknya menaun, kalau batuk mesti keluar suara, atau ya sejenis batuk busen, apa itu ada orang penyakit
nggak bisa nggak nangis misalnya, nggak bisa nggak ketawa misalnya, nggak bisa dia itu menolak dirinya dari menghindari batuk dan lain-lain tadi, nggak bisa. Sampai nggak punya waktu yang cukup untuk sholat tanpa batuk itu nggak bisa. Nah ini menurut Ibnu Hajar orang seperti ini dimaafkan, diampuni, nggak apa-apa. Wala kodolan kalau wajib kodo iku maujudan indase sahes lalu sufi alamun den paring waras sopo sahes. Andai kan suatu saat dia ini sembuh, nggak ada kewajiban kodo karena sudah dimaafkan, kemampu diberikan ampunan oleh Allah. Uzur. Tentang kewajiban mufarokoh tadi itu belum sepakat ulama. Ketika dari imam keluar dehem yang huruf itu, ada ulama yang berpendapat seperti Imam Romli dan Imam Subeki tadi itu, tetap tidak perlu mufarokoh. Jadi ada khilafan. Tentang batuk yang nggak bisa ditahan, nggak bisa menolak ini pendapatnya Imam Romli dan Imam Khatib Selbini. Sekira dia punya harapan bisa sembuh atau bisa punya waktu yang cukup nanti untuk sholat tanpa batuk yang membatalkan, ini wajib menunggu sampai sembuh. Kalau sekira dimungkinkan ini, kalau misalnya jam sholat zuhur jam 2 ini kan belum habis waktu, nanti kelihatannya kalau jam 2 ini hilang batuknya, wajib menunggu. Ini pendapatnya Imam Romli. Au binutkin biharfin wa malam. Surat Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kang padha iman sepalina kunu ana sira kabeh iku qawamina padha jumenengaken sira kabeh. Ae qaimina tegese padha jumenengaken kabeh lillahi krana Allah. Bihuquqi kelan pira-pira hake Allah, syuhadatur padha nyekseni bil qisti kelawan adil. Ai bil adli tegese kelawan adil. Ayat ini dengan ayat kemarin
Itu kaitannya ayat kemarin antara hamba dan nikmatnya Allah. Seorang hamba diperintahkan untuk mengingat-ingat nikmatnya Allah. Dalam ayat ini adalah antara hamba yang satu dengan hamba yang lain. Kalau kemarin bainal abdi bainallah wa abdi, sekarang bainal ibad, di antara hamba-hamba. Kalau jadi manusia sesama manusia yang lain, kalau diberikan amanah, diberikan kepercayaan, qawwamina lillah syuhada bil qist, jadilah orang yang menjalani karena Allah, menjadi saksi pun harus dengan adil. Nah, ini dalam ayat ini ada 3 perintah. Pertama perintah ini kunu qawwamina. Nanti perintah kedua i'dilu. Perintah terakhir ittaqullah. Laksanakanlah karena Allah, berbuat adillah dan bertakwalah kepada Allah. Orang yang paling harus berbuat adil sesuai dalil ayat yang lain itu adalah seorang pemimpin ini, seorang penguasa. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalun nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah imamun adilun rafiqun. Utama-utama manusia di hari kiamat, yang paling tinggi kedudukannya adalah pemimpin yang adil, yang mempunyai belas kasih kepada rakyatnya, kepada umatnya. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Kalau dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ini termasuk imamun adil adalah golongan yang yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, yaitu yang diberikan payung di hari mahsyar ketika tidak ada payung selain payungnya Allah. Yang kedua, yang diperintahkan adil yang terutama ini adalah seorang pemimpin rumah tangga, seorang suami. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jadi ketika terutama seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu itu, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu, kata Allah. Kalau kamu khawatir tidak adil, maka menikahlah satu. Aw ma malakat aymanukum. Ini berarti seorang suami ditekankan untuk adil. Dalam hadis Nabi bersabda, man kana lahum ra'atani famala ila ihdahima ja'a yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il. Orang siapa punya istri lebih dari satu, 2 orang misalnya, terus ada kedondongan kepada salah satunya, tidak adil, besok dari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan pundaknya itu condong ke bawah, pundaknya itu enggak rata. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, innal muqsidina indallahi ta'ala ala manabira min nur ala yaminir rahman alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma hullu. Mereka orang-orang yang berbuat adil besok di hari kiamat akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya. Di sebelah tangan, sebelah kanannya Allah yang Maha Rahman. Itu mereka yang adil dalam hukumnya, keluarganya, dan apa yang diberikan amanah kepada mereka.
Termasuk juga hakim. Hakim ini harus adil dalam hukumnya. Dalam ayat lain surat An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau kalian menghukumi di antara manusia, hukumlah dengan adil. Ini berarti para qadhi, para hakim ini. Sebagaimana Allah telah memerintahkan kalian supaya melaksanakan amanat sesuai dengan keahliannya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, al-qudatu salasah. Hakim atau qadhi itu ada 3 golongan. Isnani finnar wa wahidun fil jannah. Yang 2 neraka, yang 1 surga. Rajulun alimal haq faqada bihi fa huwa fil jannah. Seorang laki-laki yang memutuskan dengan benar dan dia memang ahlinya, tahu ilmunya, ini yang di surga. Wa rajulun qada linnasi ala jahlin fa huwa finnar. Yang kedua, orang yang memutuskan tidak tahu ilmunya, meskipun hukumnya benar, dia tetap di neraka karena nggak tahu ilmunya kok berani-berani menghukumi. Wa rajulun jara fil hukmi fa huwa finnar. Yang ketiga, orang yang menghukumi dengan jur, dengan lacut, dengan tidak adil. Ini jelas neraka ini. Syuhada bil qisti ay bil adli, kelawan adil. Nah ini kalau dalam ayat lain, dalam surat An-Nisa, ini bahasanya Al-Quran ini mirip, tapi satu katanya ini kebalik. Jadi dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Tapi kalau dalam surat An-Nisa ini kebalik. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Ini beda. Jadi ayatnya qawwamina bil qisti. Kalau di sini qawwamina lillah. Di surat An-Nisa syuhada'a lillah, di sini syuhada'a bil qisti. Maksudnya ini perintah supaya melaksanakan amanah dengan adil, amanah karena Allah, menjadi saksi pun karena Allah, menjadi saksi pun dengan adil. Maka 2 ayat ini dijamakkan. Maksudnya diperintahkan kunu qawwamina lillah syuhada'a lillah, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a bil qisti. Gitu, 2 ayat ini dijamakkan. Tapi dalam surah An-Nisa lanjutannya itu syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Biasanya orang itu adil itu kalau untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri belum bisa adil. Kalau untuk orang yang dekat dengan dia, orang tuanya, kerabatnya misalnya, ini kadang tidak adil. Maka kata Allah, walau ala anfusikum awil walidaini wa aqrabin. Walaupun itu untuk dirimu, untuk anak-anakmu, untuk keluargamu, untuk orang tuamu, untuk kerabatmu, tetap harus adil. Kalau dalam surat Al-Maidah ini kan antara misak, ayat kemarin antara ayat kemarin itu menceritakan sahabat-sahabat yang melakukan bai'atul aqobah, misak, perjanjian sumpah setia kepada Nabi. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bihi, ayat kemarin itu. Makanya kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist. Tapi kalau dalam surat An-Nisa itu pembahasan sebelumnya itu tentang
melakukan hukum atau tentang wanita, misalnya Anisa kan namanya wanita, makanya ya ahli amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Yang didahulukan qawwamnya dulu, seorang suami apalagi kan qawwam itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam ini pemimpin qawwam. Makanya kalau urusan istri, urusan hukum qawwamina bil qisti. Sebaliknya kalau dalam ayat ini, karena kemarin tentang sumpah setia antara manusia yang satu dengan lain, ini kuno, apalagi para sahabat yang menjadi khitab dalam ayat ini, itu qawwamina lillah, karena Allah membela Nabi, memperjuangkan agamanya Nabi, ini qawwamina lillah. Jadilah orang yang lillah, ikhlas lillah. Wala yajrimannakum, lan ora dorong temenan ing sira kabeh, ai yahmilannakum tegese dorong temenan ing sira kabeh apa syana'anu qaumin, ai budu qaumin, gedinge siji kaum, ai al-kufar itu tegese wong kafir, ala ta'dilu ing atase yen to ora adil sapa sira kabeh. Jangan karena kamu kebencian, karena satu kebencian menjadikan kamu tidak adil. Ini dilarang oleh Allah ini, walaupun itu kepada orang-orang kafir. Misalnya Nabi mempraktekkan dulu, Nabi melarang hukum picis. Kalau sekarang picis itu dipotong-potong tubuhnya, namanya hukum picis. Walaupun orang kafir zalim, Nabi melarang hukum picis. Alhamdulillah. Ketika perang Badar, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya, Tarikh Ibnu Hisham, ada seorang tawanan khotibnya orang Quraisy, ini ahli pidato orang Quraisy yang ngajak orang Rasul semangat memusuhi Nabi, memerangi Nabi. Ini namanya Suhail bin Amr. Ternyata Suhail bin Amr ini tertawan dalam perang Badar. Akhirnya Sayyidina Umar ini yang meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, dakni anzi saniyatai Suhail bin Amr wa yadlaq lisanah fala yaqumu alaika khatiban fi mautinin abada. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, biarkan saya ini mau mencabut gigi bawah, gigi gerahamnya Suhail, tak cabut giginya, biar lisannya ini, lidahnya ini melet terus, nggak bisa lagi bicara. Karena ini kalau bicara ini memprovokasi permusuhan kepada Nabi, supaya orang Quraisy semangat memerangi Nabi. Saya cabut saja giginya ini Nabi, biarkan saja. Maka Nabi menjawab, faqala la umassilu bihi fayumassilullahu bi wa in kuntu nabiyya. Saya nggak akan menghukum picis. Maka kalau saya menghukum picis, nanti Allah akan membalas saya, mengadab picis, meskipun saya seorang nabi. Nah, ini walaupun kepada orang kafir tetap diperintahkan untuk adil. Ya, orang-orang kafir itu kalau perang itu membantai anak-anak, membunuh sipil yang nggak bersenjata. Itu Nabi meskipun menang melarang, jangan bunuh anak-anak, jangan membunuh wanita, jangan membunuh orang tua. Yang diperangi ya hanya pasukan perang, tidak boleh menyakiti warga sipil. Itu Nabi begitu. Ini contoh adil. Meskipun kebencian, kadang karena benci, orang kafir benci, tetap harus adil. Di zaman Abu Bakar ini pernah
utusan Umarok dari Syam karena memerangi orang-orang Romawi, menang ini. Akhirnya beberapa kepalanya orang-orang ini dipenggal, terus dibawa kepalanya menghadap Abu Bakar. Setelah melihat itu, Abu Bakar ini mengingkari. Hanya orang-orang bertanya, namanya Uqbah bin Amir ini bertanya, ya Khalifata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum yasta'una dzalika bina. Ya Khalifata Rasulullah, wahai pengganti khalifahnya Nabi, khalifahnya Rasulullah. Orang-orang Romawi, orang-orang Persia, orang-orang memusuhi kita ini, mereka juga begitu. Kalau mereka menangkap kita, dipenggal kepalanya ini, dibawa ke penguasanya. Ini loh kepalanya musuh. Tapi oleh Abu Bakar diingkari. Afastannan bi Faris wa Rum. Apa kau ini mau mengikuti sunnahnya orang Persia, sunnahnya orang Romawi? Gak usah meniru, maksudnya sunnah kita ya sunnahnya Nabi, gak usah sunnahnya orang Romawi, sunnahnya orang Persia, sunnahnya orang-orang kafir. Gak usah kita ikuti ajaran mereka. La yuhmalu ilayya ra'sun fa innama yakfil kitab wal khabar. Nggak usah perlu kepalanya ini mereka penggal terus digotong dibawa ke saya, nggak usah, kata Abu Bakar ini. Cukup surat kasih kabar selesai, nggak usah kepalanya dibawa-bawa. Ada riwayat yang mengatakan beliau setelah itu naik mimbar, terus ceramah pidato ini saya Abu Bakar, alhamdulillah, memuji Allah. Lam takun lana bi hajah, innama hadi sunnatul ajam. Tidak usah model-model begini, kepala-kepalanya musuh dibawa-bawa. Ini bukan kebutuhan kita, bukan ajaran Nabi kita seperti ini. Ini sunnahnya orang-orang ajam, namanya adil walau syana'anu qaumin, meskipun ada kebencian pada satu kaum, meskipun musuh seperti itu, jangan kita ikut-ikut. Islam ini luar biasa ajarannya ini, rahmahnya seperti ini. Ala takdiru yen to ing atase yen to ora gawe adil sapa sira kabeh, fatanalu mongko merkole sira minhum saking kufar, ya tawajum krana musuhine kufar. Idilu gawe adil sira kabeh fil adin dalem musuh wal walilan konco kekasih. Huwa utai ay al adil tegese adil iku akrabu luweh marakaken lit takwa maring takwa. Jadi lafaz akrabu ini perintah ketiga ini. Dulu perintah ketiga ini. Perintah kedua ya, kedua. Perintah ketiganya ittaqullah. Ini perintah kedua. Dulu berbuat adil. Karena adil itu paling mendekatkan kepada takwa. Jadi akrabunya ini af'alut tafdil yang fi ghairi mahallih. Bukan terus ada yang lebih dekat kepada takwa selain adil. Tapi akrabu itu maknanya bukan lebih, tapi paling akrabu lit taqwa. Misalnya dalam ayat lain itu, ashabul jannati yawma idin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Ini surat Al-Furqan. Para penduduk surga itu besok paling baiknya tempat, wa ahsanu maqila, lan paling baiknya ucapan. Jadi ahsanu bukan lebih baik, berarti ada yang lebih baik dari surga, tidak ada. Tapi ahsan itu paling. Nah, ini akrabun paling. Apa ada yang bisa, berarti kalau orang nggak adil bisa saja takwa, karena akrabu kan lebih. Cuma kalau adil lebih kepada takwa, nggak seperti itu maknanya. Tapi adil itulah yang paling mendekat kepada takwa. Cara memaknainya begitu. Wattaqulan dia sira kabeh Allah. Ini perintah ketiga, takwa kepada Allah. Dua ada sahabat namanya Abdullah bin Rawahah. Dia
diutus oleh Nabi untuk mengambil pajaknya orang-orang Yahudi Banu Khaybar, karena mereka ini ditundukkan oleh Nabi. Terus kebunnya ini namanya adalah kalah rampasan perang, menjadi haknya Nabi dan para sahabat. Tapi Nabi dan para sahabat itu nggak bisa nggarap sawahnya orang-orang Yahudi Khaybar ini, karena jauh dari Madinah. Hanya melakukan akad, baik sekarang yang garap orang Yahudi, tapi hasilnya diparo dengan Nabi ini. Hanya Abdullah bin Rawah ini diutus Nabi untuk mengambil ini hasil dari kebunnya orang-orang Yahudi Khaybar ini. Terus kata Abdullah bin Rawah ini, ya ma'syara Yahud antum abghadun nas ilayya. Hei orang-orang Yahudi, kalian itu paling saya benci, kata Abdullah bin Rawah ini, sahabat Nabi dari Ansar ini. Qataltum anbiya Allah, kelakuan kalian itu membunuh para nabi. Wa kadzabtum 'ala Allah azza wa jalla, kalian ini kelakuannya sering berbohong kepada Allah ini, membangkang perintahnya Allah. Walaisa yahmiluni bughdi iyyakum ala an akhifa alaikum. Meskipun saya benci kepada kalian, saya tetap akan berbuat adil. Gak karena benci ini terus saya menyimpang. Sempat mau disogok karena ini, Abdullah udah tidak usah dikasihkan Muhammad, kamu saya kasih ini buat kamu saja, tidak usah dikasihkan ke Muhammad hasilnya ini. Nggak mau ini, Abdullah nggak mau. Qad kharastu isrina alfa wasaqin min tamrin fa in syi'tum falakum wa in abaitum fali. Pokoknya keputusan Nabi seperti ini, harus jadikan setengah-setengah, jangan ada korupsi, jangan ada khianat. Ini Abdullah bin Rawah ini, walaupun benci dengan orang Yahudi tapi tetap adil. Hanya mereka orang Yahudi ini membalas, faqalu bihadza qamatis samawati wal ardh. Nah ini kalau ada orang seperti ini, orang yang adil, amanah, diberikan amanah, enggak khianat, enggak korupsi, ini senantiasa langit bumi akan terus tegak, enggak akan kiamat-kiamat kalau masih banyak orang seperti itu. Tapi kalau sudah banyak khianat, sudah banyak pembohong, jangankan kok yang enggak ngaji aja sering bohong, nah, itu berarti sudah dekat kiamat. Banyak kadzabun, tukang bohong, nggak bisa lagi dipegang omongannya. Inna Allaha satamna Allah iku khabirun maha waspada bima kelan amal ta'maluna kang padha amal sira kabeh. Fa ijaziyakum mongko bakal bales Allah ing sira kabeh bi kelawan ma. Nah, ini penutup ayat ini seakan-akan ini memberi kabar, memberi kejelasan. Walaupun Allah merintahkan kalian adil, merintahkan kalian ini jadi saksi juga adil, diberi amanah juga ikhlas lillah, menjadi saksi juga karena Allah lillah. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, Allah itu maha waspada, lebih tahu ngawasi amal kalian. Jangan karena orang, jangan karena seseorang. Sampai Nabi pun ini, ada orang berselisih di depan pintunya Nabi. Ketika itu Nabi di rumahnya Sayyidah Ummu Salamah, salah satu istri Nabi namanya Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Berdebat ini, ribut di depan pintu rumahnya Nabi, ada perselisihan. Fakharaja alaihim, Nabi keluar, faqala innama ana basyarun wa innahu ya'tinil khasmu fal'alla ba'dan ayyakuna ablagha min ba'd. Saya ini juga manusia, mungkin kadang kalau ada orang berselisih, berseteru, Nabi memberikan keputusan. Kadang karena salah satunya lebih ngotot, lebih ambisi, akhirnya Nabi menyangka dia yang benar. Aqdilahu bidzalik wahsibu annahu shadiq. Saya menyangka dia benar karena dia punya saksi. Nah, menurut fikih kan yang menang yang punya saksi.
Tapi saksi ini bisa bohong, ngakunya sumpah-sumpah bahwa nama Allah, tapi bisa saja bohong. Faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin fa innama hiya qit'atun minan nar. Jadi keputusan ini itu ibaratnya adalah potongan neraka. Fal yakhudha aw liyadaha. Amin. Fal yakhudha aw liyadaha, kalau yang dia merasa dia benar, tidak ada kezaliman dahulu, ya ambil haknya. Kalau dia dimenangkan pengadilan, dia dimenangkan keputusan, tapi sebenarnya dia tahu kalau dia ini salah, ya jangan diambil. Itu kata Nabi begitu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu, lebih tahu. Sampai dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Saya kasih kalian kabar apa dosa yang paling besar. Qalu bala ya Rasulullah, qala al-israfu billah. Dosa paling besar itu syirik pada Allah. Wa uququl walidain. Setelah itu durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa nomor 2 yang paling besar. Maka ana muttaqian fajalasa faqala ala wa qawlu zur. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Nabi setelah itu bersandar, duduk nyandar ini. Terus saya ingatkan, sumpah palsu, sumpah bohong, ucapan bohong, sumpah palsu, ucapan bohong. Diulang-ulang terus. Nabi mengulang-ulang terus karena peringatan berat ini. Jadi gara-gara sumpah palsu, kesaksian palsu, orang bisa mengambil hak orang lain. Di depan pengadilan bisa bohong. Sampai sahabat ini memperhatikan Nabi kok gak diam-diam, Nabi nyebut-nyebut sumpah palsu terus. Lailahu sakat. Ini wallahu khabirum bima ta'malun. Wa adamu amanu wa amilu shalih.